pada hari ini kita bisa berkumpul bersama Kapolsek Purwasari dalam acara sosialisasi, mungkin trekking ya Pak ya? Ya. Mungkin nanti Pak Kapolsek yang akan menjelaskan. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Jadi terkadang masyarakat ini masih awam dengan istilah-istilah kayak trekking, terus kemudian treatment, terus kemudian ada testing ya. Jadi harus dijelaskan lebih detail lagi. Jadi supaya masyarakat itu lebih mengerti bagaimana sih peran dari Satgas COVID-19 di desa-desa. Yang pertama adalah tracking. Tracking itu kalau dalam bahasa itu nanya-nanya lah kepada orang yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Misalnya, ibu namanya ini enggak, namanya siapa? Ani misalnya. Terus kemudian apakah benar ibu sudah dicek antigen dan positif benar gitu. Itu namanya tracking, nanya-nanya. Terus kemudian yang kedua adalah treatment. Treatment itu pantauan. Jadi dari pihak nakes kesehatan itu memantau kepada orang yang sudah positif, ditanya, ditelepon, ibu sekarang bagaimana rasanya, masih sesak napas, nah gitu. Apakah ini sudah ada bantuan belum dari Satgas COVID, misalnya untuk diberi obat ataupun misalnya diberi semangat untuk supaya imunnya naik. Itu namanya treatment, nanya lewat HP. Terus kemudian yang ketiga nih, yang ketiga ini testing. Kalau testing itu rujukan dari pihak nakes untuk supaya dilakukan pengecekan ulang terhadap orang yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi setelah itu dicek apakah masih ada nggak nih penyakitnya di dalam tubuhnya. Itu namanya pengujian testing, diambil apakah antigen atau PCR. Kalau misalnya memang sudah negatif berarti sudah dikatakan sembuh, cuman harus ada isolasi dulu 5 hari dulu gitu. Terima kasih, mungkin itu aja supaya masyarakatnya lebih tahu dan mengerti apa itu 3T. Berarti 3T itu tracking, treatment sama testing. Itu cuman bahasanya bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia mah itu nanya-nanya lewat HP, pantauan, terus kemudian pengujian testing itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kalau divaksin. Sering muncul di media sosial tentang kalau orang sudah divaksin itu efeknya jadi ya lemes atau malah tambah sakit. Itu gimana Pak menyikapinya? Baik, terima kasih. Kalau untuk divaksin itu sangat penting sekali dan dianjurkan oleh pemerintah. Karena kenapa? Vaksin itu adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai umat Islam. Jadi kalau misalnya memang kalau yang divaksin mati nggak, ya mati. Tapi kalau misalnya sudah ikhtiar, itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melangsungkan hidup di dunia ini, barangkali begitu. Jadi untuk supaya imun kita bagus, terus kemudian menjaga kontak terhadap virus kita yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu untuk apakah perlu divaksin atau tidaknya. Terima kasih. Terus untuk yang Bapak ini, nah, jadi kalau misalnya divaksin itu terkadang dokternya suka nanya, apakah Bapak punya penyakit enggak? Jadi kalau misalnya punya penyakit, itu kadang-kadang vaksin yang disuntikan itu tidak bereaksi di dalam tubuhnya. Jadi percuma, makanya oleh dokter disarankan kalau ada penyakit dalam tidak untuk divaksin itu, kecuali kalau yang sakit. Takutnya dikhawatirkan ada penyakit di dalam disuntik, misalnya ada apa-apa, nyalahkan kepada ini
kepada pihak kesehatan. Katanya kok habis divaksin kok jadi begini, gitu. Padahal memang di dalamnya ada penyakitnya, mungkin itu. Nah, terus kemudian mungkin kita juga harus bijak di dalam menerima informasi dari luar. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang menerima secara langsung ditelan bulat-bulat, tidak dijabarkan dulu, padahal itu hoak untuk supaya tidak menerima vaksin dari pemerintah.